Hari kedua sejak ikan ular datang ke pantai, Hansen mendengar seruan di antara kerumunan. Segerombolan ikan muncul ke permukaan dan ada satu yang paling mencolok, yaitu ikan ular merah tua yang memiliki ukuran tubuh paling kecil di antara kawanannya. Ia memiliki sepasang sirip atau sayap di bagian belakang kepalanya. Raja ikan ular darah suci akhirnya tiba. Hansen tiba-tiba menjadi bersemangat mengamati kondisi di luar. Begitu dia memiliki kesempatan, dia akan pergi ke depan dan menangkap Raja ikan ular. Setelah Raja ikan ular muncul, ikan ular lainnya menjadi lebih gila. Blackguard dan yang lainnya mengepung Raja ikan. Saat mereka memukulnya dengan senjata mereka jelas tidak melukainya. Raja ikan ular 100 kali lebih berlendir daripada belut. Bahkan pedang jiwa binatang berdarah suci akan tergelincir dari tubuhnya, tidak meninggalkan bekas apapun. Orang-orang itu tidak menggunakan metode khusus apapun, tetapi menyerangnya Raja ikan ular bersama-sama sambil membunuh ikan ular primitif yang mendekati mereka. Setelah menonton sebentar, Hansen bisa menebak apa yang mereka coba lakukan. Meskipun Raja ikan ular itu bisa terbang, jelas dia tidak bisa bertahan lama di udara karena butuh lebih dari sayap kecil untuk terbang. Blackguard dan yang lainnya sudah mengitari Raja ikan ular ke arah yang berbeda karena takut dia akan melarikan diri ke laut. Di sisi lain, Hansen perlahan masuk ke dalam kelompok ribuan orang. Awalnya, Hansen hanya ingin mencuri Raja ikan ular. Sekarang, dia memiliki kesempatan untuk membunuh Blackguard. Jadi, dia tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan itu. Tidak lama kemudian, Raja ikan tidak bisa lagi terbang. Blackguard sangat gembira menemukan peluang dan bergegas memotongnya menjadi dua. Suara cakaran tajam ke armor. Saat Blackguard hendak melakukan serangan ke makhluk itu, tiba-tiba dia diserang dari belakang. Walau tidak berhasil membunuh Blackguard, serangan Hansen berhasil mengenai punggungnya. Blackguard jatuh ke tanah dan berguling sejauh beberapa meter. Menahan rasa sakit di punggungnya, 5 evolusioner dengan tingkat kebugaran di atas 100 datang ke Hansen. Hansen pun bergegas ke Raja ikan ular secara langsung, menggunakan cakar untuk memotong kepalanya. Mengambil tubuh makhluk itu, Hansen berlari menuju sungai es. Secara bersamaan, notifikasi muncul. Raja ikan ular makhluk darah suci terbunuh. Tidak ada jiwa binatang yang diperoleh. Makan dagingnya untuk mendapatkan 0 hingga 10 poin gen suci. Bajingan itu, dia belum mati. Habisi dia untukku, teriak Blackguard yang terkejut melihat Hansen. Blackguard, akan kuampuni kau kali ini. Lain kali jika aku melihatmu akan kuhabisi kau, Hansen berkata dengan keras sambil mengendarai belut perak. Beberapa saat kemudian di gua salju, Hansen memanggang ikan ular yang telah dikulitinya di atas kompor sambil menyandungkan lagu kecil dengan gembira. Sebelum barbekyunya selesai, Hansen melihat seorang pria datang dari luar. Hansen yang mengira itu adalah seorang dari Blackguard, segera mungkin Hansen mengeluarkan cakarnya. Orang itu berjalan mendekat dan Hansen melihat seperti apa tampangnya. Di luar dugaan Hansen, dia mengenal pria itu. Meskipun mereka tidak akrab satu sama lain, dia adalah cucu senator Yi Dongmu. Dulu, Hansen pernah bertemu dengannya saat berpartisipasi dalam kontes First God Sanctuary menggunakan identitas Blackguard. Sebagai hasilnya, Hansen mendapatkan hadiah jiwa binatang Ratu Peri. Tujuan Yi Dongmu mendekati Hansen adalah ingin bertukar daging yang dibakar Hansen dengan makhluk mutan. Jelas, Hansen menolak karena dagingnya adalah dari makhluk suci. Yi Dongmu pun akhirnya hanya meminjam kompornya saja dan memakan daging buruannya masing-masing.
Setelah Yidongmu selesai makan, dia langsung melanjutkan perburuannya. Namun kali ini dia mengajak Hansen. Hansen setuju dengan syarat dia minta 20% dari hasil perburuan. Selama perjalanan, Yidongmu menanyakan keadaan luar tempat perburuan, terutama kabar dari Begold. Alasan dia menanyakan itu dikarenakan selama ini dia sibuk berburu dan sudah lama tidak kembali. Hansen pun menyampaikan kalau ada kabar mengenai Begold, namun itu hanya simpang siur dikarenakan keberadaannya diketahui melalui situs pertandingan virtual resmi dengan ID Killer Begold. Setelah mendengar cerita dari Hansen, Yidongmu percaya kalau memang itulah Begold. Tidak ada orang lain yang mempunyai skill seperti itu. 2 hari kemudian di pegunungan bersalju, Hansen sedikit khawatir karena medannya yang sulit untuk perburuan. Berjalan saja di depanku, ketika makhluk itu keluar, larilah ke arahku. Yidongmu menggali lubang di salju dan berbaring meminta Hansen untuk menguburnya dengan salju. Hansen tahu bahwa seperti dirinya, Yidongmu juga seorang pembunuh. Dia tidak banyak bicara dan mengikuti instruksi Yidongmu. Berjalan-jalan di lembah di depannya. Saat Hansen menjadi tidak sabar, dia tiba-tiba mendengar ketukan kaki dari kejauhan. Ia melihat makhluk seperti rusa dengan sepasang tanduk berlari dari balik gunung. Hansen tidak tahu apakah yang ini yang dibicarakan Yidongmu. Dia berbalik untuk berlari ke tempat Yidongmu bersembunyi. Makhluk itu mengikuti Hansen dan mendekatinya dengan cepat. Tepat saat makhluk itu di atas Yidongmu, dia langsung muncul dari bawah salju, menusukkan belatinya ke perutnya hingga membuatnya sayatan panjang. Keterampilan yang bagus. Hansen mau tidak mau memujinya. Yidongmu memang telah membuat kemajuan besar. Dia berada di Suaka Dewa kedua beberapa tahun sebelumnya, jadi dia telah meningkatkan poin gennya secara signifikan. Jika itu Begold, dia akan membunuh makhluk itu dengan sekali serang. Saya masih tidak cukup baik, Yidongmu berkata dengan serius. Mendengar itu, Hansen merasa sangat malu dalam hati. Apakah itu makhluk berdarah suci yang kamu bicarakan? Hansen berjalan ke makhluk itu dan bertanya bingung. Yidongmu menggelengkan kepalanya. Bukan yang ini adalah makhluk mutan. Kamu gunakan daging ini sebagai umpan. Kamu bisa tinggal di sini dan membuat barbeque dari makhluk mutan ini. Yidongmu kemudian menggali lubang lain dan menyembunyikan dirinya lagi. Saudaraku, kamu tidak perlu bekerja terlalu keras. Bagaimana kalau kita melanjutkan setelah makan sesuatu bersama? Tanya Hansen. Tidak usah, jika itu Begold, dia akan melakukannya lebih baik. Yidongmu berkata dengan serius dan mendesak Hansen untuk menguburnya. Setelah Hansen baru saja mengambil beberapa gigitan, dia mendengar hentakan kaki yang keras dari belakang bukit salju. Hansen menatap ke arah belakang dan segera melihat makhluk yang tampak seperti Triceratops bergegas berlari ke arahnya. Hansen mengambil meong dan berlari kembali. Yidongmu yang terkubur di salju tiba-tiba keluar dari lubang, menekamkan belatinya di perut Triceratops. Sayangnya, usahanya kali ini gagal dikarenakan kulit Triceratops jauh lebih tebal daripada kulit makhluk mutan. Triceratops mencoba menyingkirkan Yidongmu di bawah perutnya, namun Yidongmu menggerakkan tubuhnya dan kembali ke punggungnya seperti tokek, menusuk punggungnya dengan keras. Triceratops tampaknya memiliki kekuatan yang tak terbatas. Melompat dan menggeliat itu hampir menyingkirkan Yidongmu. Beberapa kali dia harus memegang makhluk itu di dekat dengan kedua tangannya dan menempel di dekatnya. Tidak ada kesempatan baginya untuk menyentuh belati lagi. Namun di sisi lain, Hansen menikmati pertunjukan itu sambil memakan daging barbeque-nya yang membuat Yidongmu merasa sangat kesal hingga dia akan muntah darah. Datang dan bantu aku. Yidongmu tidak bisa bertahan lebih lama lagi dan berteriak pada Hansen. Hansen menghitung dengan jarinya dan berkata, 20% sudah cukup untukku, tapi kalau 60% dagingnya untukku boleh saja.
Begitu ucapnya. 60%? Oke, baiklah. Yidongmu sedang tidak berminat untuk tawar-menawar dengan Hansen. Tujuan utamanya adalah untuk mencoba mendapatkan jiwa binatang itu. Dagingnya kurang penting. Oke, itu kesepakatan. Hansen kemudian berdiri, memanggil cakarnya dan berjalan menuju Triceratops. Melihat Hansen mendekat, Yidongmu dengan cepat berkata, "Bantu aku untuk mengalihkannya dari samping." Namun Hansen tidak memperhatikannya. Dia berjalan langsung menghadap Triceratops. Triceratops memperhatikan Hansen dan bergegas ke arahnya dengan mata merah. Ini hampir terlihat seperti lokomotif dengan kecepatan penuh, sangat menakutkan. Di saat kepala Triceratops hampir menabrak Hansen, dia langsung terbaring di celah di antara kedua kaki makhluk itu. Saat bersamaan juga, cakar Hansen melukai perut dari makhluk itu. Hansen membersihkan salju di tubuhnya dan bangkit. Triceratops yang menjerit dengan darah keluar dari perutnya hingga akhirnya badannya tumbang ke tumpukan salju. Yidongmu melompat dari punggung Triceratops dan mengamati makhluk yang sedang berjuang dengan hati-hati dan melihat 3 tanda di perutnya yang menembus tubuhnya. Jelas, luka itu ditinggalkan oleh Hansen ketika dia hampir ditabrak oleh makhluk itu. Serangan Hansen membuat Yidongmu benar-benar merasa sangat terkejut. "Jika kamu tidak bergerak cepat, itu akan mati," Hansen mengingatkan Yidongmu. Yidongmu tidak mengatakan apa-apa dan menusukkan belatinya ke rahang Triceratops untuk mengakhiri hidupnya. Melihat kemampuan Hansen, Yidongmu mengajak Hansen untuk bekerja sama dalam waktu jangka panjang. Kali ini, pembagian hasil perburuan dibagi rata dan Yidongmu juga menyetujuinya. Dia tahu kalau Hansen jauh lebih kuat darinya. Hansen menunjuk ke tubuh Triceratops dan berkata, "Mari kita pisahkan daging darah sucinya dulu." Begitu katanya, "Kamu bisa memiliki semuanya. Anda memiliki racun di senjata, jadi dagingnya sudah terkontaminasi. Bahkan jika saya mengambilnya, saya tidak akan berani memakannya," kata Yidongmu dengan tenang. "Terima kasih kalau begitu." Hansen memanggil malaikat, memintanya untuk memakan Triceratops. "Apakah itu hewan humanoid? Apa levelnya?" Yidongmu menatap malaikat itu. Dengan latar belakangnya, dia tidak pernah mendapat kesempatan untuk memiliki hewan peliharaan humanoid. "Darah suci," kata Hansen santai. Yidongmu menatap malaikat yang memakan Triceratops. Merasa bingung, sangat sulit baginya untuk membayangkan bahwa malaikat yang tampak seperti seorang gadis kecil akan dapat memakan setengah lebih baik dari daging Triceratops dalam beberapa saat dan tampaknya tidak akan berhenti dalam waktu dekat. Dia berbalik dan menatap Hansen. Melihat Hansen yang tampak santai, ekspresi Yidongmu menjadi lebih rumit. "Ini sudah waktunya. Saya harus kembali ke aliansi sekarang. Mari kita bertemu lain kali." Setelah malaikat kecil selesai memakan Triceratops, Hansen langsung mengucapkan selamat tinggal. Hansen kembali ke Daphne mencoba menemui Jianran, namun di pintu masuk dia diblokir oleh Annie. Hingga mereka berdua sempat berdebat karena mereka sama-sama bodyguard Jianran, kenapa Hansen tidak diperbolehkan masuk. Tidak lama kemudian, Jianran menyusul mereka dan memperbolehkan Hansen untuk bertemu dengannya. Hansen pun bertanya pada Jianran, "Kenapa Annie tidak menuruti perintahmu?" Jianran pun menjawab kalau Annie merupakan bodyguard yang ditugaskan oleh keluarga secara langsung, jadi dia hanya menurut pada apa yang dikatakan oleh keluarga Ji. Annie yang melihat Hansen berduaan dengan Jianran, dia pun berbisik pelan, "Dasar lelaki lembut yang mempermalukan komando kami." Hansen yang mendengar itu dia langsung menoleh dan berkata, "Apa kau berbicara denganku?" Kemudian Hansen berjalan santai dengan ekspresi mengejek, "Biar saya kasih penilaian dari seorang pria yang lembut. Anda bahkan tidak memenuhi syarat untuk memiliki pria lembut seperti saya. Saya khawatir bahwa Anda hanya akan menjadi perawan tua dalam hidup ini." Seketika Annie langsung marah pada Hansen dan mengatakan kalau Hansen hanya seorang pengecut lemah. Hansen tersenyum dan berkata,
Saya bisa buktikan kalau betapa lemahnya Anda. Mari kita pergi ke ruang pelatihan. Dengan santai Ani menjawab, tidak bisa, saya ada kerjaan lah. Sambil meledek, Hansen berkata, ya takut. Kasihan. Merasa diremehkan Ani menjawab, sorry, oke nanti sore jam 3. Beberapa saat kemudian di ruang pelatihan. Pada waktu yang disepakati, ketika Hansen mencapai ruang pelatihan, dia melihat bahwa Ani telah berganti pakaian dari seragam ke setelan tempur putih. Mari kita mulai, katanya dingin melihat Hansen masuk. Kenapa kamu sangat terburu-buru? Hansen berdiri di luar pintu dan tidak masuk. Apakah kamu takut jika aku tidak menekan kekuatanku? Ani berkata dengan jijik. Hansen mulai masuk dan menjelaskan, aku tidak bodoh. Walaupun kau menekan kekuatanmu, refleks dan penglihatanmu bukan sesuatu yang bisa dikurangi. Bagaimana kalau kita bertanding sesuai gaya militer yang tidak berfokus pada perbedaan level? Kau pasti setuju kan? Karena kau juga dari militer. Mendengar penjelasan Hansen, Ani hanya bisa menyetujuinya. Namun kali ini mereka tidak langsung menggunakan gerakan secara langsung untuk bertarung, tapi hanya menggunakan nama teknik untuk saling menyerang dan menangkis. Wanita duluan. Hansen merasa santai karena dia sepenuhnya percaya diri. Counter elbow, serangan leher. Ani merasa sedikit tidak nyaman. Dia belum pernah mencoba untuk bergerak secara mental dan harus berpikir sejenak sebelum dia mengatakan apa-apa. Kedua orang itu bertukar 30 gerakan dan kemudian Ani merasa ada yang tidak beres. Dia menemukan dirinya terjebak dalam situasi berbahaya. Kamu kalah, kata Hansen puas. Ini baru adu kata saja. Jika itu dalam pertarungan nyata, Anda tidak akan pernah bisa mengalahkan aku, kata Ani tidak mau menerima kegagalannya. Hansen berjalan ke arah Ani dan berkata, tidak apa-apa, kita bisa memerankan apa yang baru saja kita katakan. Namun kali ini, tak satu pun dari kita akan menggunakan kekuatan dalam bertarung. Kita hanya akan memperhatikan apa yang kita katakan. Begitu katanya. Oke, kata Ani sepenuhnya percaya diri. Namun ketika kedua orang itu berdebat seperti yang baru saja dijelaskan Hansen, Ani tidak punya tempat untuk menghindar ketika sampai pada langkah ke-39. Kecuali dia menggunakan kecepatan dan kekuatan di luar Hansen, dia pasti akan kalah. Bagaimana tentang itu? Apakah Anda yakin? Hansen melirik Ani dan berkata, ini pertama kalinya saya melakukan ini. Aku tidak sepertimu yang suka bicara. Jika ini pertarungan asli, kamu pasti kalah. Ani tidak yakin. Dia tidak percaya bahwa dia kalah dengan Hansen. Baiklah, kita bertanding, namun hanya menggunakan tangan saja, ucap Hansen. Yang dia maksud, pertarungan ini lebih mirip permainan anak di Indonesia, yaitu salah satu orang itu ada yang menjulurkan tangannya dengan cepat ke depan dan menarik kembali seketika agar tidak tertangkap. Di sisi lain, di pihak lawan, dia berusaha menangkap tangan lawannya yang bergerak itu. Ani kali ini sangat percaya diri dengan kekuatan dan refleksnya yang berbeda di atas Hansen. Namun di saat sudah bertanding beberapa kali, Ani dikalahkan oleh Hansen dengan mudah hingga membuat emosi Ani memuncak, tapi dia mencoba untuk tetap tenang dan bertanding ulang. Beberapa ronde kemudian, Ani tetap kalah hingga tangannya kemerahan akibat terkena tepukan Hansen beberapa kali. Tiba-tiba, listrik menggelegar di tubuh Ani, mengubahnya menjadi kilatan cahaya yang menyala. Hansen memandang Ani yang terkejut. Dia ketakutan. Kekuatan seseorang yang sudah berevolusi sangat menakutkan sehingga di luar imajinasi. Jika dia yang diserang Ani, Hansen mungkin akan menjadi abu juga. Menonton Ani yang sangat marah sehingga dia menggigil, Hansen berkata sambil tersentak, "Kamu ingin memukulku karena kamu kalah." Menatap Hansen untuk waktu yang lama, cahaya menghilang di tubuh Ani. "Brengsek, bajingan, tak tahu malu."
Tanpa mengatakan apapun ke Hansen, dia berbalik pergi.